Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2107306. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pada video kali ini mengenai laporan aplikasi pada penelitian Expo dan pengabdian ke PPM UNP yang diadakan pada Senin dan Selasa kemarin. Baiklah, untuk poster yang pertama yang saya review mengenai Institute for Research and Community Service Padang 2-3 Desember 2024 mengenai development of interactive social science teaching materials based on problem-based learning modeling elementary school, yang mana pada artikel pada poster ini yang berlatar belakang yang pertama yaitu tuntutan industri 4.0. Pengembangan pendidikan mengharuskan guru untuk menguasai dan berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Yang mana yang kedua itu penggunaan materi pengajaran yang bervariasi terbatas. Yang ketiga hasil pembelajaran rendah. Yang keempat kebutuhan akan inovasi dan pembelajaran. Untuk tujuan dari poster ini yaitu untuk menghasilkan materi pengajaran ilmu sosial interaktif yang berdasarkan model pembelajaran berbasis masalah menggunakan Canva di kelas 5 sekolah dasar yang valid. Selanjutnya pada poster ini juga menjelaskan bagaimana cara merekapitulasi skor pra pasca tes, yang mana data tersebut adalah terdiri dari nama sekolah, jumlah murid, prates, KKTP, atau selanjutnya itu pasca tes. Yang selanjutnya yaitu physical education to increase teachers' understanding of special educational needs students and individualized educational program atau IEP training di SDN 04 Korong Solo. Yang mana pada uh, poster ini menjelaskan mengenai dari uh, dari introduction-nya yaitu tidak semua siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau SENS dapat diidentifikasikan oleh guru dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenis mereka. Yang mana ada kecacatan yang tidak terlihat seperti gangguan belajar tertentu, gangguan defisit perhatian, dan beberapa tanda penyesuaian apapun pada program pembelajaran. Selanjutnya itu ini adalah tantangan bagi para guru karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang berkualitas dalam mengidentifikasi dan menangani SENS. Guru melabel siswa dengan disabilitas tak terlihat sebagai siswa yang nakal dan diberi hukuman yang dapat berdampak negatif pada anak tersebut. Baiklah, tujuan dari poster ini yaitu meningkatkan pemahaman guru tentang jenis, karakteristik, dan cara mengidentifikasi SEN. Selanjutnya itu pengenalan dan pelatihan IEP sebagai strategi untuk menangani SENS. Baiklah, pada poster ini kita dapat melihat bagaimana hasil yang didapatkan setelah riset yang dilakukan oleh eh, beberapa orang yang turun langsung terhadap keberhasilan poster ini, yang mana menggunakan partisipan pre-test dan post-test score, lalu partisipan evaluation dan psycho-education dan training activity. Lalu selanjutnya yaitu dengan judul yang ketiga mengenai energi transformasi yang meningkatkan kesadaran publik melalui keterlibatan PV surya yang atau energy transformation raising public awareness through solar PV engagement. Tujuan dari atau latar belakang dari poster ini yaitu Masjid Longga Congke yang sering mengalami pemadaman listrik karena pasokan listrik yang tidak memadai, mengganggu aktivitas seperti sholat harian, sesi belajar Quran, dan pertemuan komunitas.
Lalu energi surya sumber daya yang berkelanjutan dan berlimpah di wilayah tersebut. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk memperkenalkan sistem energi surya untuk meningkatkan keandalan energi untuk tidak lagi mesin ini mengalami gangguan pemadaman listrik. Lalu hasil yang didapat dalam poster ini yaitu mengenai eh, tahap implementasi yang mana sistem energi surya berhasil menyediakan daya yang andal untuk kebutuhan masjid. Lalu selanjutnya itu termasuk ya program ini memfasilitasi penghematan biaya operasional bagi masjid. Pada poster ini juga berlaku penggunaan statistika yang mana untuk mengukur tingkat eh, sebelum adanya kegiatan mengenai panel surya dan sudah kegiatan mengenai panel surya yang memberikan dampak yang signifikan terhadap listrik bagi masjid tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada tax education according to the latest regulation for vocational high school taxation teachers in West Sumatra. Yang mana untuk latar belakang dari poster ini yaitu mengenai dalam 10 tahun terakhir rasio kepatuhan pajak di Indonesia terus meningkat serta realisasi pendapatan pajak yang telah mampu melebihi target dalam 2 tahun terakhir. Namun rasio pajak masih relatif rendah dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rasio pajak adalah tingkat kepatuhan pajak yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan pajak. Dalam kegiatan ini, target pendidikan pajak adalah anggota MGMP, Akuntansi dan Perbankan di Provinsi Sumatera Barat. Lalu tujuan dari poster ini yaitu meningkatkan pemahaman peserta di menghitung pajak menghasilkan pasal 21 sesuai dengan peraturan terbaru. Lalu metode yang digunakan pada poster ini yaitu pengembangan kapasitas konsep yang berkaitan dengan perhitungan dan penghasilan. Yang mana hasil hasil atau diskusinya itu seperti pada gambar yang telah diterangkan di layar, yang mana menggunakan diagram eh, sebelum dan sesudah eh, kegiatan yang telah disediakan mengenai pajak tersebut menggunakan diagram. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu the role of artificial intelligence in education. Utilizing artificial intelligence apps to enhance teachers' competence in instructional design. Yang mana pada latar belakang dari poster ini yaitu mengangkat AI mengubah pendidikan dan meningkatkan pengajaran dan mempersonalisasi pembelajaran. Yang mana banyak guru yang masih ragu untuk mengadopsinya melalui program PKM di SMA 3 Padang Panjang, pelatihan tentang alat seperti ChatGPT dan Education Copilot mengatasi kesenjangan ini. Lalu tujuan dari poster ini yaitu program pengabdian masyarakat PKM ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran AI dalam meningkatkan kompetensi guru. Lalu untuk metode dan bahan dari poster ini yaitu yang pertama metodologinya terdiri dari 3 fase utama. Pertama survei dan pengamatan lapangan, kedua pelaksanaan dan pelatihan pendidikan, lalu evaluasi laporan. Dengan menggunakan metode eh, yang ada pada poster tersebut yaitu Perceived Age of Use atau PAOU yang mana memberikan pertanyaan-pertanyaan lalu seperti menggunakan rumus-rumus yang pada pembelajaran statistika yaitu rata-rata, lalu standar deviasi, lalu presentasi dan frekuensi. Untuk mendapatkan itu harus ada mencakup responden datanya. Yang seperti pada poster tersebut telah diteraskan juga apa saja yang perlu atau hasil yang didapat. Lalu selanjutnya yaitu ada enhancing
enhancing digital literacy skills of high school basic teachers in South Solo with PHET, fast chat, and leaflet QR code virtual laboratory. Lalu untuk latar belakangnya sendiri yaitu literasi digital, di mana guru dan siswa lebih menyukai metode pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif. Lalu tujuannya yaitu untuk meningkatkan fisikal literasi digital melalui panduan teknis tentang penggunaan PHET dan FastCAD aplikasi yang QR Code Virtual Laboratory. Lalu untuk pengambilan data dari poster ini yaitu menggunakan seperti pada gambar yang telah diterangkan pada layar, yaitu menggunakan metode descriptive statistical analysis, yang mana ada data minimum, maksimum, min, lalu di sebelahnya juga diberikan diagram untuk mempermudah kita memahami hasil yang didapat. Lalu yang ketujuh yaitu ada increasing knowledge about cultivation, effects, and benefit of galo-galo honey bees for health in young Trisula farmers group. Latar belakang dari penelitian ini yaitu eh, seperti yang dijelaskan pada background. Saya baca sedikit, yaitu kelompok petani hutan Trisula adalah kelompok petani yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang berlokasi di Kenegarian Api-Api, Pasir Baru, daerah yang berpotensi besar untuk mengembangkan lebah Geniotrigona tarosisa dan Heterotrigona itama karena dikelilingi oleh berbagai pohon yang menghasilkan hektar untuk lebah madu. Lalu pada hasil dari penelitian ini yaitu menggunakan metode pretest dan post-test, yang mana pada gambar telah didapati juga yaitu result dan discussion, yaitu pretest dan post-test. Yang pertama knowledge pretest, tinggi, eh, height, berat dan totalnya yaitu frekuensinya 25, 6 dan hasilnya 31. Lalu untuk post-testnya itu didapati seperti data yang telah dijelaskan, yang mana kembali seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu menggunakan pre-test and post-test. Lalu untuk yang ke-8 yaitu development of ethnoscience ethnoscience based integrate science blend problem based learning model students 21 century learning, yang mana tujuan dari atau latar belakang dari poster ini mengenai pendidikan digital, kurikulum merdeka, lalu pendidikan Pancasila, lalu model pembelajaran serta Lumio oleh Smart, yang tujuannya itu menghasilkan bahan ajar dalam bentuk model pembelajaran berbasis game digital berbasis domain oleh Smart untuk pendidikan Pancasila. Lalu untuk hasil dan diskusinya seperti yang bisa kita lihat pada layar, yaitu menggunakan practicality test, yang mana telah dijelaskan juga atau telah didapati juga hasilnya seperti diagram yang telah ada pada layar. Lalu selanjutnya menggunakan effectiveness test seperti statistical value, eksperimen, dan kontrol. Lalu yang kedua itu creative thinking, yang ketiga itu communication. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang 9, yaitu development of Hiram teacher management models in providing service to students to improve the quality of strengthening the Pancasila youth profile. Yang mana latar belakang dari atau tujuannya itu memberikan layanan guru wali kelas kepada siswa tidak hanya eh, bermuara pada tujuan pembelajaran,
Lalu tujuan ini dari poster ini yaitu untuk mengembangkan modal manajemen wali kelas yang menyediakan layanan peserta didik untuk meningkatkan kualitas penguatan profil belajar. Untuk hasil yang didapat dari penelitian ini menggunakan itu validation result yang mana didapati itu yang pertama purpose, graphic and benefit, linguistic, presentation, contents, lalu didapati rata-ratanya seperti yang telah tertera di layar, lalu kategorinya yang mana rata-ratanya juga telah didapati. Lalu selanjutnya itu menggunakan practicality result, menggunakan diagram dari data yang telah didapati sebelumnya. Lalu yang kesembilan yaitu the impact of using Poro Nihongo application on improving memory retention and interest in learning basic kanji. Yang mana tujuan dari poster ini yaitu untuk mempelajari kanji yang cukup sulit. Salah satu alasannya adalah bentuk huruf yang tidak dikenal, yang mana ini berkaitan dengan bahasa asing. Lalu tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana aplikasi Poro Ningongo berdampak pada pembelajaran dasar kanji. Lalu dia didapati hasil pembelajarannya atau hasil pembelajaran atau hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu menggunakan result and discussion seperti pada gambar yang mana ini diagramnya menggunakan teknik pretest dan posttest yang diberikan pada penelitian kali ini. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan tugas untuk tugas statistika kali ini, yang mana tugasnya yaitu untuk laporan observasi pada Expo Penelitian dan Pengabdian LPPMP WNP. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan materi yang telah saya buat kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.